Oke, cek. Halo. Ini udah pada siap semua ya? Oke, Bang, salam dulu ya. Nah, kangen nih, pengen beri salam sama adik-adik 2021 nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini suara Abang kedengaran ya? Kedengaran, oke, Masya Allah. Oke, selamat malam semuanya. Gitu. Oke, baik. Malam ini insya Allah akan Abang temani untuk diskusi santai. Kita akan bakal talk show bareng abang-abang yang kece gitu ya, abang-abang yang seorang aktivis di kampus gitu, yang banyak mengikuti organisasi dan bahkan banyak meraih prestasi gitu, baik itu dalam kuliah maupun di organisasinya gitu ya. Tapi abang kangen sebuah salam-salam klasik gitu ya, karena sekarang ini saat kita menggunakan media-media online ini sudah banyak hal-hal klasik, hal-hal yang biasanya kita lakukan ketika kita offline gitu ya, itu sekarang tuh sudah nggak ini lagi, nggak jalan lagi gitu ya. Nah, sebenarnya simpel. Nanti abang bilang halo, kalian jawabnya hai. Kalau abang bilang hai, kalian jawabnya halo ya. Oke. Ini abang minta di on cam semuanya dalam kondisi on cam dan mikrofonnya dalam keadaan nyala juga. Oke. Oke. Sudah? Sip. Halo. Ini mikrofonnya coba dinyalakan dulu. Suaranya nggak muncul nih. Oke. Sekali lagi ya. Coba lagi. Halo. Aduh, nggak ada suaranya ya. Oke, kayaknya belum ini deh. Belum terlalu paham menggunakan Zoom ya. Oke, nggak apa-apa. Kita kenalan dulu ya. Kayaknya kalau misalnya kita ketemu tapi kita nggak kenal itu kayak ada yang kurang gitu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu katanya. Atau tak kenal maka tak tahu. Oke, kita kenalan dulu ya. Abang mau bawa sebuah narasi tapi kayaknya terlalu panjang deh. Atau kita mau kenalan langsung nih. Halo. Oke. Kayaknya kita kenalan langsung aja deh ya. Nanti kalau narasi itu biasanya Bang makan waktu itu 1 hari 1 malam gitu ya. Oke, kenalin nama Bang Gunawan Wibisono. Abang mahasiswa pendidikan fisika Universitas Jambi, angkatan tahun 2018 ya. Kira-kira waktu 2018 dulu kalian masih di mana ya posisinya? Masih SMP atau sudah kuliah? Oh, atau jangan-jangan, Bang, saya seangkatan dengan Abang, cuma Abang aja dulu yang masuk kuliah gitu. Ada? Nggak ada ya? Oke. Eh, Selanjutnya, Abang mau pilih satu orang deh yang beruntung nih. Kita mau kenalan. Abang mau pilih satu orang dari teman-teman yang ada di Zoom. Abang panggil satu nama, nanti apa namanya? Silahkan perkenalkan diri, terus asal sekolah, kemudian dari prodi apa, kemudian alasan masuk ke Unja atau alasan untuk kuliah itu apa. Oke, satu orang ya Abang pilih. Orang yang beruntung nih. Oke. Oke. Abang pilih satu orang nih, Legian Sari. Ayo, kita kenalan dulu. Legian. Ayo, boleh nih, mana nih orangnya? Abang hitung sampai 10, kalau tidak ada Abang ganti orang lagi. 1, 2, 10. Oke, ganti orang ya. Iya, nanti gantian ya.
Ini apa nih? Kenalan dulu. Oke, Abang mau manggil ini Reski, Muhammad M Reski. Oke, yuk. Ada M Reski? Waduh, kok diem semua nih? Wah. Udah. Oke, yuk, silakan M Reski. Kenalkan, nama saya M. Reski, asal dari Sumatera Barat, dari Prodi Teknik Hasil Pertanian. Wih, Masya Allah, tapi teknik. Oke, alasan masuk kuliah atau alasan untuk kuliah itu apa sih? Kalau Abang boleh tahu. Alasan masuk kuliah ya keinginan hati sendiri untuk menaikkan ekonomi keluarga. Oke, mantap nih. Boleh nih. Biasanya nih kalau sudah apa namanya, karena sudah keinginan dari hati ini bakal seru nih kuliahnya nih, bakal jadi orang-orang yang aktif nih biasanya. Gitu. Oke, ya, oke kita sambut ya. Hai Reski. Oke. Hai Bang. Bang, Masya Allah. Oke ya, kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Ini sudah ada 2 pemateri kita yang menunggu ya. Kasihan abang-abangnya nih dikacangin dari tadi. Untunglah ganteng gitu ya. Oke, Abang kenalin dulu ya, ini ada Oke, cek kedengeran suara Bang. Oke, kita kenalan dulu ya sama pemateri yang pertama ya. Untuk pemateri yang pertama ini ada Bang Randy. Bang Randy ini mahasiswa manajemen. Beliau juga sebagai mahasiswa Universitas Jambi angkatan 2018 juga sama dengan Abang. Kemudian selama beliau kuliah ini sudah banyak prestasi yang beliau dapatkan ya. Salah satunya adalah sebagai seorang finalis program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa atau PHP 2D oleh Kemendikbud tahun 2020. Kemudian Abang ini juga aktif di berbagai organisasi ya. Salah satunya adalah di BMKBM Unja. Kemudian beliau juga aktif di Himpunan Mahasiswa Manajemen. Selanjutnya di Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fokus ke Unja. Kemudian beliau juga anggota UKM Rohis Ar-Rahman dan beliau juga sebagai Menteri Luar Negeri BMKBM Unja. Ya. Nah, kemudian beliau juga sudah banyak ikut di kepanitiaan yang sudah dilaksanakan di kampus ya, karena banyak agenda nih yang di kampus nih. Salah satunya adalah sebagai koordinator, Loister Officer ya, koordinator nih, mantap nih, keren. LKMM, TM Nasional, BMKBM Unja. Kemudian sebagai panitia PKK ya, panitia PKK ini besok teman-teman bakal ketemu nih di PKK gitu ya. Oke, selanjutnya masih banyak ini. Nanti kalau Abang sebutin semua ini nggak bakal kenal juga nanti sama pemateri yang kedua ya. Karena pemateri yang kedua ini nggak kalah nggak kalah keren juga. Dan Abang ini juga saat juga aktif juga di berbagai organisasi gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua pemateri kita pada malam hari ini adalah Bang Muhammad Rizky. Beliau juga mahasiswa Universitas Jambi, program studi kehutanan. Oke. Nah, kemudian beliau ini juga aktif dalam berbagai organisasi juga ya. Di salah satunya adalah saat ini beliau sebagai Wakil Gubernur BEM Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Nah, ini untuk teman-teman yang dari Fakultas Pertanian nih, kalau misalnya ada info-info atau bingung masalah perkuliahan atau lain sebagainya tentang Fakultas Pertanian itu boleh ditanyakan langsung sama
Bang Reski ini. Kemudian beliau juga aktif di Mapala ya. Mapala ini biasanya tempatnya anak-anak yang hobi traveling gitu ya. Karena suka menjelajah alam gitu. Terus juga beliau ini merupakan anggota dari UKM Rohis Ar-Rahman. Juga beliau ini adalah salah satu founder LSM ya, Elopin Hutan Indonesia nih. Ini bisa teman-teman lihat IG-nya nih di Elotansia nih, bagus nih. Kemudian beliau juga punya banyak prestasi ya. Salah satunya itu sama tadi sama kayak Bang Randy. Beliau juga penerima PHP 2D tingkat Universitas Jambi tahun 2020. Kemudian beliau juga sebagai finalis pertukaran pelajar ISCS atau Indonesian Student Council STAMI ya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2020. Nah, beliau juga ini sebagai penerima beasiswa bidik misi loh. Karena nih teman-teman nih yang mau sharing-sharing masalah beasiswa nih bisa juga nih. Oke, karena ini udah Bang kenalin ya, kita selalu ya orangnya. Oke, assalamualaikum Bang Reski, Bang Randy, sudah di room. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, ini ada semua. Ya, perlu adanya nih, belum nampak nih. Wah, Masya Allah, ini ada nih, sudah Bang Randy udah nampak. Bang Rizky mana nih? Oh, Bang Rizky. Ya. Ada nampak ada? Halo. Sip. Nampak nih. Nah, oke. Malam ini kita bakal santai aja ya tentang bagaimana sih cara yang bagus mengatur antara kuliah dengan organisasi ya. Karena dalam kita berkuliah, dalam kita berorganisasi itu memang harus seimbang gitu ya Bang ya. Karena itu sangat penting gitu ya. Jadi nggak hanya kita fokus kuliah, tapi kita nggak berorganisasi, kita nggak bersosial gitu ya. Kemudian juga kita nggak hanya berorganisasi, tapi apa namanya di kuliah itu juga nggak berprestasi gitu ya. Itu juga nggak bagus ya. Jadi harus memang benar-benar seimbang gitu ya Bang ya. Gitu ya. Oke. Untuk yang pertama nih Bang, apa sih yang membuat abang pengen ikut organisasi ini? Dari Bang Rizky dulu deh, boleh. Oke, suara saya dengar baik nggak? Oke, baik banget Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, bersyukur ya teman-teman malam hari ini bisa bergabung dalam Zoom yang diadakan oleh Kepoin Unja gitu. Karena dari sekian ribu mahasiswa ataupun calon mahasiswa baru Universitas Jambi dan teman-teman lah dari berapa ribu itu dan hanya hadir di dalam Zoom ini sekitar 88 gitu. Itu teman-teman wajib teman-teman syukuri gitu. Oke, pertanyaan pertama ya dari moderator tadi terkait mengapa alasan saya untuk bergabung di organisasi ya. Betul nggak? Betul banget tuh Bang. Oke. Teman-teman gitu. Kalau teman-teman udah masuk di dunia kampus, dunia perkuliahan gitu. Kalau teman-teman hanya ikut ikut alur saja ataupun kuliah pulang dan teman-teman cuma bisa mendapatkan ilmu sebatas mata kuliah gitu. Sebatas mata kuliah ya. Yang hanya bisa dikatakan hanya teori yang diberikan oleh dosen. Oke, secara anak MIPA gitu kan seperti anak kehutanan, jurusan abang sendiri ada praktikumnya gitu. Tetapi tidak semuanya mata kuliah itu dipraktikumkan gitu. Sehingga ilmu yang didapat
belum bisa diaplikasikan secara langsung. Nah, itu yang membuat keresahan Abang gitu. Kenapa? Karena secara teori Abang sudah dapat gitu ilmu di perkuliahan gitu. Nah, secara teknis Abang belum mendapatkan hal itu. Abang mikir, Abang kalau ingin mendapatkan ilmu secara teknis, Abang harus bergerak, gitu. Harus mempunyai suatu wadah. Nah, yang wadahnya itu adalah organisasi. Kalau teman-teman ketahui bahwasannya organisasi itu sebuah wadah untuk ataupun tempat berkumpulnya sekelompok orang mempunyai tujuan dan manfaat untuk orang banyak gitu. Dan dikerjakan secara bersama-sama. Secara umum seperti itu ya teman-teman pengertian organisasi gitu. Nah, sebuah wadah gitu. Wadah untuk menuangkan ilmu Abang ketika dapat di dunia perkuliahan gitu. Tidak hanya sebatas teori, tetapi Abang praktik juga dapat gitu. Gitu ya teman-teman gitu. Nah, selain hal itu, Abang juga masuk materi ini karena apa? Karena ingin menambah teman ataupun relasi. Teman tidak hanya sebatas di dalam ruang kelas. Itu sangat sempit sekali teman-teman. Kenapa? Dunia ini luas. Apalagi kita ambil skala kecil gitu. Universitas Jambi. Universitas Jambi ini ada 7 fakultas. Kalau kita hanya berteman dengan satu kelas, itu sangat dirugikan teman-teman. Teman-teman udah bayar UKT, terus udah bayar kos, biaya makan, biaya beli ini, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman hanya ingin berteman satu kelompok ataupun dengan kelas saja, itu teman-teman sangat rugi. Gitu ya, untuk menambah relasi gitu. Dan menambah kemampuan. Kenapa? Karena di organisasi teman-teman bakal ditempah. Teman-teman bakal diajarkan bagaimana dalam memimpin, dalam bekerja sama. Dan juga teman-teman, kalau teman-teman dalam soal pemimpinan bagus, dalam memecahkan soal permasalahan, dalam secara penghargaan ataupun secara prestasi teman-teman bagus, teman-teman juga bisa memimpin suatu organisasi gitu. Nah, disinilah teman-teman tantangan yang sangat besar gitu. Kalau teman-teman sudah menjadi pemimpin organisasi, makanya perlu adanya waktu ataupun manajemen waktu antara kuliah dan organisasi. Mungkin nanti detailnya lebih kita bahas lebih dalam lagi gitu. Mungkin itu dulu moderator dari saya. Terima kasih ya moderator. Oke, selanjutnya ini Abang mau dengar juga nih dari Bang Randy. Oke, kedengaran jelas ya Pak moderator ya? Ini lagi dengar nih Bang Randy. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua, kawan-kawan yang menjadi orang pilihan dari ribuan mahasiswa yang mendaftar di Universitas Jambi. Kawan-kawanlah yang berkesempatan untuk mendapat ilmu pada malam hari ini. Gitu. Jadi harapannya pada malam hari ini kawan-kawan bisa maksimal menyerap apa saja yang memang kami diskusikan gitu pada malam hari ini, sehingga nanti setelah kawan-kawan jadi mahasiswa di Universitas Jambi, harapannya kawan-kawan sudah tidak istilahnya kawan-kawan sudah memiliki rencana ketika menjadi mahasiswa kawan-kawan mau ngapain gitu. Oke, perkenalkan nama Abang Randy Saputra, Abang Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen angkatan 2018. Abang dari SMA Negeri 5 Tanjung Jabung Timur. Ada nggak nih yang dari SMA Negeri 5 Tanjung Jabung Timur? Ada ya? Atau yang dari Kabupaten Tanjab Tim deh. Kayaknya tadi ada deh dari SMA 3 kalau nggak salah. Oke ya. Terkait pertanyaan dari moderator tadi, mungkin tadi sudah sedikit dibahas ya. Hampir luas tadi dari
Pak Rizky ya, pemateri kedua ya. Bahwasanya benar organisasi adalah perkumpulan orang yang memiliki tujuan dalam pencapaiannya, dalam menjalankan organisasi tersebut. Nah, tadi pertanyaannya, mengapa alasannya saya ingin gabung di organisasi gitu? Mungkin alasannya kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi ya, dulu waktu PKK, pengenalan kehidupan kampus, sebenarnya saya masuk organisasi itu bukan karena ingin menambah relasi, bukan karena ingin membangun soft skill, bukan. Tapi karena tertarik melihat penampilan dari kakak-kakak tingkat di saat pengenalan kehidupan kampus. Jadi seakan-akan saya ketika itu ya seperti mahasiswa biasa yang hanya ikut-ikutan gitu. Tetapi dengan rasa penasaran saya bergabung di organisasi dan alhamdulillah di organisasi tersebut saya berproses dan banyak manfaat gitu. Mungkin perlu saya sampaikan ya manfaat yang saya rasakan pada saat ini ya. Pertama, saya punya relasi yang luas ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan kawan-kawan kelas ya. Kalau kita yang tidak berorganisasi, mungkin kenalan kita hanya sebatas anak-anak kelas gitu. Tetapi kalau kita ikut organisasi, kita punya kenalan kawan-kawan di seluruh fakultas yang ada di Universitas Jambi gitu. Jadi kalau kita ada agenda, kalau kita ada masalah, ada kendala ya, mungkin kita bisa nanya ke fakultas lain. Atau kita ingin bermain, kunjungin fakultas lain, kita ada teman kawan-kawan. Atau kita lagi wisata nih ke daerah Kerinci, kita ada teman. Di mana dapat temannya? Dari organisasi, salah satunya relasi gitu. Kemudian yang kedua, selain relasi, jelas soft skill kita diasah gitu. Kemampuan leadership, kemampuan berbicara gitu. Kemudian kemampuan menyelesaikan masalah, benar-benar saya dapat di organisasi. Bayangkan kawan-kawan ya, kalau di bangku perkuliahan kita hanya mendapat teori gitu. Ya mungkin kalau anak MIPA adalah praktikum ya, tapi beda praktikumnya ya. Lebih ke pematerian gitu ya. Soalnya abang anak IPS nih, anak ekonomi. Kalau untuk masalah praktikum itu hampir nggak ada malah. Tapi karena abang anak manajemen ya, konsentrasi manajemen SDM, banyak sekali itu materinya yang berhubungan langsung dengan organisasi. Salah satunya mungkin budaya organisasi gitu. Nah, di situ kalau kita ikut organisasi, kita bisa langsung menerapkan di organisasi kita, kawan-kawan. Kalau kita hanya mentok nih ikut di kelas saja, materi di kelas saja gitu, mendengarkan dosen, duduk di kelas, wah kurang banget gitu. Tapi kalau kita ikut organisasi, kita bisa menerapkannya langsung, kita bisa mempraktekannya langsung di organisasi tersebut gitu. Nah itu yang kedua ya. Yang ketiga, selain relasi, kemudian mengasah soft skill, salah satunya juga saya bisa mendapat pekerjaan, kawan-kawan. Mungkin di sini ya ada yang mikir ya, kalau jadi mahasiswa itu ya udah fokus aja jadi mahasiswa untuk belajar. Tidak, kawan-kawan, tidak menutup kemungkinan kita bisa bekerja juga. Abang dapat tawaran kerja itu dari kenalan senior ya di BEM juga. Itu ada tawaran, Ren, ini ada kerjaan nih loh, ayo gabung gitu. Gimana bang kerjanya? Aman kok kerjanya, nggak bakal ganggu aktivitas kuliah gitu. Ini bisa jadi selingan. Nah, itu manfaat ketiga gitu. Kita dapat pemasukan duit, dapat pengalaman kerja gitu ya. Nah, itu yang sangat jarang kita temui, sangat jarang kita dapatkan kesempatan itu kalau kita hanya mentok di kelas saja gitu, tidak mengikuti organisasi gitu. Nah, itu mungkin 3 manfaat yang benar-benar saya rasai banget gitu. Itu sih cukup, mungkin kawan-kawan sudah memiliki gambaran deh bagaimana sih manfaat saat berorganisasi, bagaimana sih pentingnya kita mengikuti organisasi gitu. Kembali ke Pak Moderator. Ya, Masya Allah, ini bagus nih. Selain menambah relasi, kita juga bisa mengasah soft skill gitu ya. Kan kalau saya sendiri gitu ya, saya sendiri bercerita itu ya memang sama yang saya dapatkan gitu ya, karena dengan berorganisasi banyak yang saya dapatkan ya, salah satunya tadi soft skill, kemudian juga ada jaringan, relasi kita luas gitu ya. Tapi ini Bang, terkadang itu kan ada waktunya ketika ternyata selain kita kan sebagai mahasiswa nih, kita juga nggak harus berorganisasi terus dong. Kita ada kuliah juga gitu ya. Jadi gimana sih Bang kalau misalnya
membagi waktunya antara kuliah, antara organisasi gitu ya? Ataukah kita perlu sebuah skala prioritas ataukah seperti apa itu, Bang? Nah, ini coba ke Bang Reni lagi gantian. Oke. Oke, untuk mengatur jadwal yang tumburan ya, misalnya saat jam kuliah ternyata kita ada tanggung jawab juga di organisasi. Bagaimana sih solusinya gitu ya? Oke, mungkin benar tadi kata moderator kita harus ada skala prioritas. Kalau dari abang pribadi ya, itu ada 4 poin untuk skala prioritas. Itu yang pertama yaitu konteksnya penting dan mendesak, kemudian tidak penting tapi mendesak. Ada juga yang penting tapi tidak mendesak, kemudian yang terakhir ada tidak penting dan tidak mendesak. Itu adalah skala prioritas kawan-kawan. Mungkin kalau kita sudah memiliki rencana ya, ketika kita masuk organisasi ya, ternyata ada juga jam kuliah. Nah, di situ kita bisa menentukan skala prioritasnya. Mana yang harus kita prioritaskan? Tentu saja kita harus kuliah. Karena apa? Karena kita masuk ke universitas tujuannya apa? Yaitu untuk menimba ilmu gitu. Nah, jadi untuk mengatasi hal-hal yang demikian, kita juga bisa membuat skala prioritas tadi yang saya sebutkan gitu ya. Kalau berhubungan dengan pembelajaran di kelas, tentu mutlak kawan-kawan kita tetap mengutamakan pembelajaran di kelas. Beda kondisinya ketika kita aktif organisasi, kita ada yang ikuti 2 organisasi nih misalnya. Ada organisasi Rois Ar-Rahman misalnya, kemudian saya juga ikut organisasi BEM Universitas. Jikalau itu agendanya tumburan bersamaan, itu kita harus punya mempraktekkan skala prioritas tersebut. Misalnya nih, kalau di Rois Ar-Rahman saya menjadi ketua pelaksana di agenda ini gitu. Nah, sedangkan di BEM Universitas saya juga tergabung di kepanitiaan, tapi cuman menjadi anggota gitu. Nah, di situ kawan-kawan juga mungkin sudah bisa menyimpulkan ya, seharusnya saya harus pergi kemana. Tentu saja kita harus pergi ke agenda Rois Ar-Rahman. Kenapa? Karena posisi saya di situ sebagai ketua pelaksana. Nah, begitu kawan-kawan. Skala prioritasnya yang pertama, penting mendesak. Kemudian yang kedua, tidak penting tetapi mendesak. Yang ketiga, penting tetapi tidak mendesak. Kemudian yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Itu skala prioritas yang biasanya saya terapkan gitu dalam menentukan mana sih yang harus saya kerjakan terlebih dahulu gitu. Gitu sih. Oke, jadi kita perlu punya skala prioritas gitu ya, Bang ya. Jadi harus punya penempatan mana yang penting mendesak gitu ya, mana yang harus didahulukan antara kuliah dan organisasi gitu ya. Tapi biasanya nih agenda organisasi ini kan lebih banyak di hari-hari libur gitu, Bang ya. Iya ya. Oke. Kemudian biasanya nih kan kalau kita kuliah, entah itu dalam organisasi, entah itu dalam kuliah, pasti kan karena semakin kita meningkat, semakin apa istilahnya, semakin naik semesternya, semakin ke semester itu pasti apa ya, ada rasa-rasa wah udah bosen nih, kayaknya apa terlalu berat tantangannya gitu ya. Terus itu juga apa namanya? Karena banyak tekanan yang didapat tuh, alah futur aja mending ini nggak kuliah, mending nggak organisasi atau lain sebagainya gitu ya. Ini mungkin abang tunjukkan ke Bang Rizky deh, gimana pendapatnya Bang Rizky itu? Karena kan biasanya semakin tinggi semester kita itu bakal bukan hanya kuliah, bukan hanya organisasi, tapi kuliah kita juga kadang tuh mulai boring gitu Bang. Gimana tuh Bang? Oke, terima kasih moderator atas pertanyaan kedua. Oke, sebelumnya tadi saya lupa ya untuk memperkenalkan diri tadi. Tadi udah materi dari Randy, tadi kan udah memperkenalkan diri. Mungkin singkat saja ya dari saya. Mungkin nama lengkap Muhammad Rizky, abang dari Fakultas Pertanian, program studi kehutanan gitu. Ada yang dari pertanian? Ada nggak? Banyak nih kayaknya. Ada ya. Oke. Sepertinya banyak ya. Ada yang mengganggu khususnya di kehutanan gitu. Oke. Menyikapi apa yang disampaikan oleh moderator tadi terkait semakin tuanya semester ada rasa boring terhadap organisasi gitu. Itu gimana ya menyikapinya seperti itu ya moderator? Iya benar. Bukan cuma di organisasi, kuliah juga. Kuliah juga ya. Oke. Iya, kuliah.
Oke, teman-teman gitu. Tidak dipungkirin teman-teman akan merasa boring ketika teman-teman sudah bosen, sudah tinggi semesternya gitu. Dan bahkan teman-teman bisa keluar dari suatu organisasi dan perkuliahan gitu. Nah, ini secara nyata ya teman-teman gitu. Ada ataupun banyak teman abang seperti ini mengalami gitu. Dan khususnya di organisasi gitu. Itu penyebabnya apa? Karena niat awal dalam bergabung organisasi itu salah. Niatnya gitu. Contoh, niat saya bergabung di organisasi ini hanya untuk mengejar si doi atau siapalah namanya gitu. Kalau nggak ada doi, otomatis niat kita tadi tuh udah salah gitu. Sudah salah niat kita. Setelah doi tidak ada, kita juga kabur gitu dari organisasi. Contohnya juga perkuliahan gitu. Kalau teman-teman salah niat juga perkuliahan itu ya hati-hati juga. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri teman-teman juga bakal tidak mendapatkan ilmunya. Tidak mendapatkan skillnya. Ya kenapa? Karena teman-teman tidak niat ketika dosen ngasih materi, teman-teman ngantuk, main HP. Ini yang menjadi permasalahan mahasiswa sekarang. Tidak ada niat. Jadi ilmu itu hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan gitu. Tidak ada yang nyangkut di otak gitu. Nah, yang pertama tadi niat penyebab kemunduran mahasiswa dalam bergabung di organisasi dan juga perkuliahan gitu karena salah niat gitu. Nah, yang kedua perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya lingkungan juga menyebabkan banyaknya mahasiswa itu keluar dari suatu organisasi dan juga perkuliahan gitu. Contoh, kalau ada tidak bisa dipungkirin bahwasanya setiap organisasi itu mempunyai tujuan masing-masing gitu. Dan kalau teman-teman bergabung di organisasi A dan lingkungan tidak mendukung, sedangkan teman-teman mempunyai cita-cita, sudah mempunyai niat, sudah mempunyai tujuan yang besar untuk suatu organisasi, tetapi rekan satu tim, lingkungannya tidak mendukung, teman-teman bakal sulit untuk berkembang di satu organisasi. Gitu ya teman-teman. Dan begitu juga dengan perkuliahan teman-teman gitu. Kalau teman-teman salah di lingkungan bergaul, teman-teman juga akan merasakan hal yang sama. Percuma kalau teman-teman bersemangat, teman-teman sudah mencatat semua materi yang telah diberikan dosen, tetapi lingkungan teman-teman tidak mendukung. Saya sarankan deh untuk teman-teman mahasiswa baru Universitas Jambi, kalau untuk mencari kos, harapannya untuk berada di lingkungan yang pas, yang sesuai dengan passion teman-teman, yang sesuai dengan kemauan teman-teman. Kenapa? Lingkungan sangat mendukung daya pikir teman-teman dan juga cara bersikap teman-teman. Gitu. Mungkin ya itu dari saya 2 poin terkait akibat mahasiswa akhir sering muncul statement untuk mundur dari organisasi dan juga perkuliahan. Yang pertama salah niat. Kalau niatnya bagus, dia akan komitmen. Kalau niatnya salah, dia akan mundur gitu. Dan yang kedua tadi secara lingkungan gitu. Kalau niatnya lingkungan mendukung, saya rasa ataupun abang rasa tujuan dia dalam bergabung di organisasi akan tercapai dan bisa dirasakan oleh orang banyak gitu. Itu moderator, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Rizky nih. Berarti ini ya Bang ya, kita harus pertama itu harus luruskan dulu niatnya ya. Jadi niat kita kuliah itu untuk apa sih gitu ya? Atau kan
Jangan-jangan ternyata kita kuliah itu cuma untuk main-main gitu ya. Padahal orang tua kita di rumah itu apa namanya sudah sulit banting tulang untuk kita. Ternyata kita di sini cuma main-main gitu ya. Dan kalau mainnya nggak apa-apa, ini mainnya juga kurang bagus gitu ya. Kemudian juga kita harus mencari lingkungan yang bagus gitu ya Bang ya. Oke, mungkin ini Bang, berkenaan yang Abang bilang tadi Bang. Kita kayaknya ini pasti butuh disiplin waktu deh Bang. Dalam membagi antara kuliah kita dengan organisasi kita, itu kita harus memang mempunyai disiplin waktu gitu Bang. Nah itu gimana sih Bang dapat jadi mahasiswa itu yang disiplin untuk waktunya gitu ya? Maksudnya tidak menggunakan waktu-waktu itu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu nah Bang. Mungkin nih Ana kasih ke Bang Rizky lagi deh. Oke. Terima kasih. Suara saya masih terdengar dengan jelas nggak? Agak putus-putus sih Bang. Halo, cek. Gimana moderator? Oke, sudah Bang. Cek moderator. Oke, sudah. Lanjut Bang. Oke. Terkait supaya apa tadi moderator, agak lupa karena tadi sinyal agak hilang. Disiplin waktu gitu ya Bang. Oke. Disiplin waktu ya. Terima kasih. Teman-teman, disiplin sangat menentukan kesuksesan teman-teman gitu. Percuma teman-teman pinter, percuma teman-teman cantik, ganteng, percuma teman-teman banyak uang, kalau teman-teman tidak disiplin, teman-teman akan menjadi sampah di masyarakat. Kenapa? Karena dalam suatu pekerjaan, dalam suatu organisasi, dalam suatu perkuliahan akan menuntut kedisiplinan teman-teman. Kalau orang Jepang itu ya, dia paling anti telat gitu. Paling anti ngaret gitu. Nah, itu yang menyebabkan Jepang saat ini maju gitu. Berbeda dengan Indonesia. Santai aja. Palingan nanti teman juga telat. Jadi dia santai saja gitu bermotor. Padahal itu ya sudah salah niatnya gitu. Nah, teman-teman, untuk disiplin dalam berorganisasi, dalam kuliah, teman-teman harus tahu aktivitas seharian itu apa saja. Bahkan teman-teman silakan catat list. Misalkan ketika teman-teman mau tidur, teman-teman sudah memikirkan agenda selanjutnya ataupun agenda di hari berikutnya. Yang pertama, jam 5, mungkin jam 4.50 teman-teman bangun gitu. Bangun subuh, catat, bangun subuh. Sholat subuh berapa menit? Tulis di buku diari. Ditempel. Kenapa? Ini akan menjadi pengingat teman-teman untuk disiplin dalam waktu. Berapa menit sholat? Berapa menit teman-teman mandi? Dan jam berapa teman-teman harus sarapan? Dan jam berapa teman-teman harus berangkat ketika mau ke kampus? Teman-teman harus tahu itu. Jangan sampai teman-teman tidak tahu berapa jam ataupun berapa menit jarak rumah teman-teman dari kampus. Kenapa? Ini akan menentukan tepat atau tidaknya teman-teman datang ke kampus gitu. Ataupun menghadiri dalam suatu acara ataupun organisasi gitu. Silakan list. Itu yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, agenda teman-teman, misalkan jam 10 teman-teman mau kuliah. Catat di buku diarinya gitu. Oke, sudah terlaksana, contengin. Jam 1.30 saya harus rapat di organisasi ini. Berapa menit saya berrapat di organisasi ini, dan setelah rapat organisasi saya harus kuliah lagi gitu.
Itu harus detail teman-teman gitu. Nah, kalau buku sering lupa, mungkin catat di HP deh gitu. Hidupkan alarm gitu. Abang sering seperti itu. Kenapa buku tidak sering lupa gitu membawanya, tapi otak kita sudah tidak terlepas lagi dengan HP, tidak bisa dipungkiri mahasiswa ataupun zaman milenial sekarang gitu. Tidak lepas dari HP gitu. Bahkan kalau uangnya hilang, dia akan biasa-biasa saja. Ketika HP-nya hilang itu sangat cepat sekali responnya gitu. Karena HP tangannya harus memegang HP terus gitu. Nah, catat di HP gitu. Kalau tidak mau di buku gitu. Nah, setelah teman-teman tahu aktivitas seharian itu apa, nah teman-teman silakan evaluasi ketika teman-teman mau tidur. Evaluasi. Oh ya, pas mau tidur tuh kan, bayangkan tadi saya telat di jam sekian. Oke, tadi terlalu cepat datangnya. Mungkin agak dikurangi jam segini gini gitu. Gitu ya teman-teman gitu. Teman-teman harus tahu, harus bisa memanajemen diri. Gitu. Karena apa? Kehidupan teman-teman tidak ada orang yang mengaturnya. Karena apa? Karena teman-teman sendiri yang mengaturnya. Tidak abang, tidak orang tua teman-teman, tidak teman abang, teman-teman, tidak kakak atau abang. Karena hidup teman-teman akan diatur dengan teman-teman sendiri. Detail ya, harus detail. Dan juga harus evaluasi. Harus ada peningkatan. Kalau tidak mau catatnya di buku, silakan catatnya di HP. Kalau soal prioritas tadi udah disampaikan oleh Bang Randy tadi. Kalau ada tabrakan, mungkin teman-teman sudah bisa memilih secara penting dan mendesak, tidak penting, tidak mendesak, penting dan mendesak, itu kan teman-teman udah bisa dikatakan hafal gitu. Apa yang disampaikan oleh Bang Randy tadi gitu. Itu yang teman-teman. Terima kasih moderator, itu saja. Oke, baik. Wah, mantap nih jawabannya. Jadi memang harus buat ini ya Bang ya, schedule-nya gitu ya. Mungkin bagaimana tanggapan dengan Bang Randy mengenai disiplin waktu ya, waktu gitu. Lagi kan kalau siswa yang sudah kuliah dengan organisasi ini kan tentu waktunya bakal lebih ini ya, lebih produktif gitu ya. Bagaimana Bang Randy? Oke, baik. Terkait disiplin waktu ya. Saya bicara tentang pengalaman aja ya. Kawan-kawan mungkin kalau kawan-kawan sudah masuk di organisasi, kawan-kawan sudah ditunggu dengan jadwal-jadwal yang insya Allah juga padat gitu. Saat ini saya juga merasakannya. Saya ikut di organisasi Roy Saroman, saya ikut organisasi BEM Universitas, yang mana itu di setiap harinya itu ada agenda-agenda. Kalau biasanya kalau waktu kuliah itu di Sabtu Minggu itu pasti ada agenda gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ada agenda di organisasi, kemudian di kuliah kita ada tugas juga gitu. Nah, kalau kita nggak disiplin waktu, kita bakal keteteran kawan-kawan. Saya ngerasain banget gitu. Kalau kita ada tugas nih kuliah nih, kita tunda-tunda nih ngerjainnya. Di hari H-1, biasanya mahasiswa gitu tuh. Atau kemarin di SMA gitu juga mungkin ya. Di H-1 di malamnya baru kita kebut. Sistem kebut semalam ya namanya ya. Wah, iya, Sering banget nih. Sering banget juga nih. Abang di awal-awal semester kemarin gitu. Jadi di satu malam tuh mati-matian kita ngerjain tugas. Kenapa? Itu hasil yang kita tunda kawan-kawan di beberapa hari sebelumnya. Seharusnya kita bisa mengerjakan tugas tersebut di hari-hari kosong tersebut. Tetapi kita asik scroll WA lah, scroll Instagram lah. Padahal yang kita lihat itu, wah gimana ya? Nggak penting sih menurut abang gitu. Kita terkadang malah buka snap orang gitu. Apa coba fungsinya? Fungsinya apa lihat snap orang gitu? Lihat orang, aduh lagi jalan-jalan ke sana. Lihat orang lagi wisata ke Palembang misalnya. Lihat orang lagi makan durian gitu misalnya ya. Lihat orang lagi jalan-jalan. Apa faedah untuk kita gitu kan?
apa, tapi kita menikmati gitu, menikmati sampai larut hingga kita lupa bahwasanya di hari itu kita harus menyelesaikan tugas gitu. Kalau kita jadi mahasiswa kawan-kawan ya, jangan coba-coba deh nunda tugas. Kenapa? Ada kemungkinan di hari berikutnya kita bakal dikasih tugas lagi di mata kuliah yang lain gitu. Jikalau kawan tunda mata kuliah tersebut untuk mengerjakan tugasnya, maka besok kawan-kawan akan nambah lagi satu. Nambah, bakal jadi gunung kawan-kawan. Itu yang namanya peribahasa, dikit-dikit akan jadi bukit gitu ya. Nah, itu bakal sulit, itu bakal keberatan banget. Abang rasain banget gitu. Harus begadang untuk menyelesaikan tugas. Dan hasilnya apa? Hasilnya juga tidak maksimal untuk mengerjakan tugas gitu. Gak maksimal, walaupun kita sudah begadang. Tetapi tidak maksimal kawan-kawan. Percaya deh. Mungkin solusinya untuk kita disiplin waktu, kita benar kata Bang Rizky tadi, kita harus ada planning, kita harus ada jadwal, harus ada perencanaan. Kalau abang saat ini ya biasanya setiap jam kosong gitu ya, jam kosong misalnya nih abang pulang dari kampus mungkin jam-jam 3-an tuh. Karena perjalanan abang menuju rumah itu lumayan jauh, ada 40 menitan ya. Biasanya kita ini memiliki momen-momen sendiri ya untuk berbicara dengan diri kita pribadi ya. Berbicara dengan diri kita masing-masing gitu ya. Ada momen-momen sendiri. Mungkin kawan-kawan beda ya. Bagaimana asiknya kita bicara dengan diri sendiri, mungkin kita memiliki momen-momen yang berbeda. Kalau abang seringnya itu ketika lagi mengendarai motor, lagi sendirian ngendarain motor, biasanya abang bicara dengan diri sendiri. Besok mau ngapain ya? Besok jam segini ada jadwal ini. Besok jam segini ada jadwal segini. Jadi kita harus merencanakan besok harus ngapain gitu. Di jam segini saya harus bangun, saya harus selesai ini, dan harus besok ke organisasi ini untuk nyelesain amanah ini gitu. Nah begitu kawan-kawan. Iya, itu perencanaan namanya ya. Kita harus memiliki planning di hari berikutnya. Jangan sampai nanti ketika di hari itu kawan-kawan bingung mau ngapain gitu. Oh ini hari ini saya mau ngapain ya? Aduh, saya mau ngapain ya? Nah, jangan sampai kawan-kawan jadi orang yang begitu gitu. Kenapa? Karena itu sudah tanda-tanda bahwasanya kita tidak bakal produktif di hari itu. Benar ya? Sepakat ya? Karena kita tidak ada perencanaan di hari itu, kawan-kawan. Gitu. Nah, jadi intinya, ayo kita gabung organisasi. Karena apa? Karena di situ bisa meningkatkan produktivitas kita. Misalnya nih, kalau kita nggak gabung organisasi, pasti di Sabtu Minggu jadwal kita kosong. Paling tidak nih, kalau nggak kosong, mungkin kita hanya main dengan kawan gitu. Ya mungkin main ya nonton bioskop lah, jalan-jalan ya ngambur-ngambur duit gitu ya, buang-buang uang malah justru gitu. Benar kita perlu juga jalan-jalan benar, tapi tidak harus setiap hari, tidak harus di Sabtu Minggu gitu. Jadi saran abang, jika kawan-kawan masuk ke universitas, ayo gabung organisasi. Karena apa? Di Sabtu Minggu kawan-kawan akan memiliki waktu yang produktif. Karena di Sabtu Minggu itu pasti ada jadwal gitu. Pasti ada jadwal. Nah, disitulah bagaimana ya? Gini kawan-kawan ya. Hal yang membedakan kita dengan orang-orang yang lain yaitu dari apa yang kita kerjakan pada saat ini gitu. Misalnya nih hari ini, malam ini, kawan-kawan berkesempatan untuk mengikuti talk show dari Kepoin Unja. Kawan-kawan kita yang lain nggak ada. Mungkin bahkan malam ini kawan-kawan kita yang lain ada yang ngasih ngegame lah gitu ya. Ada yang ngasih ngebucin lah misalnya gitu ya. Ada yang ngasih jalan-jalan lah gitu ya. Tetapi malah pada malam hari ini kawan-kawan dapat ilmu, kawan-kawan dapat gambaran nih. Besok saat masuk Unja kita harus ngapain? Kita harus ngikut apa? Nah, itu sebenarnya menjadi perbedaan kita dan orang lain gitu. Itu sudah menjadi keunggulan kita, keunggulan pribadi kita, dan itu kita harus sadari. Kita berbeda dari orang lain, kita lebih baik dari orang lain. Karena apa? Pada malam hari ini kita mengikuti diskusi yang isinya sharing terkait Unja, dan banyak sekali orang yang tidak mengikut ini gitu. Jadi kawan-kawan lebih maju dari kawan-kawan yang lain gitu. Itu hal-hal yang harus menjadi kebanggaan untuk kita gitu. Dan itu menjadi manfaat, menjadi penyemangat ya untuk kita pribadi. Jadi intinya kalau untuk disiplin waktu kita harus ada perencanaan untuk di hari berikutnya. Kemudian jangan menunda-nunda. Jangan menunda-nunda, kita atur waktu, kapan istirahat, kapan harus bekerja ya. Karena kita penting juga istirahat, jangan sampai kita terlalu ambisius sehingga kita sakit, jangan sampai gitu ya. Itu nggak baik gitu. Jadi kita harus ada waktu istirahat, kita harus ada
waktu untuk serius, dan kita juga harus ada waktu untuk jalan-jalan. Gak masalah kawan-kawan, kita mau jalan-jalan ada waktunya, tapi jangan sering-sering gitu, karena itu bakal sia-sia gitu. Di semester 1 abang sering banget nonton bioskop kawan-kawan. Karena apa? Maklum ya, semester 1, semester 2 tuh masih gimana ya, masih ingin mencoba hal-hal baru gitu. Ketika ada orang nih ngajak, Ren, yuk nonton bioskop yuk. Satu geng tuh nonton bioskop, mungkin ada 10 orangan. Ayo nonton bioskop, pergi nonton bioskop. Tetapi di akhir bulan mungkin kalian tahu ya, kalau anak kosan ya harus ada jatah uang ya. Di akhir bulan kita bingung mau ngapain. Kenapa? Duit kita habis kawan-kawan untuk nonton bioskop gitu. Jadi itu jadi penyesalan gitu. Nah, jangan sampai kawan-kawan begitu tuh. Jangan sampai begitu. Boleh kita jalan-jalan boleh, tetapi kita juga harus ingat kita punya orang tua kerja di rumah untuk ngasih biaya kita. Kita sudah ada mungkin kalau kawan-kawan ya ada jatah lah, mungkin 1 bulan mungkin 300.000, dan itu harus kawan-kawan manajemen sebaik mungkin gitu. Jangan sampai duit itu habis ketika sebelum uang berikutnya datang ya. Biasanya kalau mahasiswa 1 bulan sekali itu dapat kiriman gitu. Jangan sampai begitu kan kawan, karena kasihan orang tua kita gitu. Nah itu sih, kita harus mempunyai perencanaan, jangan menunda-nunda pekerjaan, dan jangan sia-siain deh waktu kita dan hal-hal yang tidak bermanfaat gitu. Oke, nah ini mantap nih. Jadi kita memang harus ini dengan menunda-nunda waktu gitu ya. Dan jangan sampai waktu-waktu yang memang harusnya kita gunakan untuk produktif gitu malah kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Oke, mungkin ini Bang, satu pertanyaan lagi deh kayaknya untuk ini. Perlu nggak sih kita buat target pencapaian selama kuliah itu? Dari Bang Randy dulu deh. Oke, baik. Target pencapaian ya. Oke, perlu banget kawan-kawan, perlu banget. Abang di semester 1, 2 itu mungkin belum terlalu memiliki tujuan yang jelas ya. Tetapi abang rasain ini mungkin di sekitar semester 3 itu juga sudah mulai memiliki target-target ya. Yang abang rasai banget itu sekarang di semester 6 menjelang 7 ya. Dulu ketika abang di semester 5 ya, setelah selesai di semester 5, abang mempunyai target-targetan kawan-kawan. Jadi kalau abang pribadi, abang untuk target kuliah, abang buat per semester kawan-kawan, per semester. Jadi di semester ini target saya ngapain gitu. Nah, kalau abang dulu di semester 5, target-target abang untuk di semester 6, mungkin salah satunya abang sebutin aja nggak masalah ya, untuk sharing-sharing kita ya. Mungkin kawan-kawan juga nanti bisa dapat gambaran ya. Di semester 5, di awal banget semester 5, abang bismillahirrahmanirrahim ya, karena abang di dalam kamar tuh memiliki papan tulis kecil ya, sedang lah, bukan kecil-kecil banget. Jadi abang tulis di situ, dibuka dengan bismillahirrahmanirrahim ya, karena itu ridho Allah ya, kita juga berdoa ya, karena target itu juga ya mungkin juga restu oleh Allah ya, ridho dari Allah, maka target itu bisa kita capai gitu. Nah, untuk targetan tersebut di semester 5, untuk semester 6 abang buat itu pertama yang jelas, yang pertama sedikit aja, mungkin nggak semuanya ya, karena ada beberapa yang rahasia gitu ya. Yang pertama, di semester 6 abang harus keluar kota, tetapi menggunakan menggunakan duit unja gitu. Abang harus keluar kota, tetapi tidak menggunakan uang pribadi, alias gratis gitu. Itu target abang di semester 6 ya. Kemudian satunya lagi, abang harus magang di tempat ternama. Paham ya? Banyak di rata-rata ya di semester 7, semester 6 tuh kita sudah mulai magang kawan-kawan. Ada yang semester 8 mungkin, ada juga yang magang. Jadi semester 6 abang targetkan abang magang di tempat ternama gitu. Kemudian apa lagi ya? IP semester harus di atas 3,8. Sebelumnya itu di bawah IP itu ya. Jadi abang naikkan targetnya supaya kita bisa termotivasi untuk belajar gitu. Dari 3 target tersebut ya, alhamdulillah semuanya tercapai. Sebenarnya banyak targetannya, yang abang sampaikan yang tercapai aja deh ya, supaya kawan-kawan juga termotivasi lah. Ketiga itu tercapai kawan-kawan. Yang pertama, abang keluar kota dibiayai oleh Unja gitu. Kebetulan abang di BEM Universitas Jambi diamanahkan sebagai Menteri Luar Negeri gitu. Nah, di semester 6 itu ada namanya agenda musyawarah nasional, itu harus ke Padang. Nah, di situ kesempatan abang gitu.
Nah, abang jadi delegasi BMKB Universitas Jambi, kawan-kawan, untuk berangkat ke Padang. Menggunakan duit siapa? Menggunakan duit Universitas Jambi, alias gratis, kawan-kawan. Nah, gitu kan. Itu salah satu manfaat tuh kalau kita ikut organisasi. Kita bisa keluar daerah dengan menggunakan duit Universitas Jambi. Kapan lagi dong kita nyicipi uang-uang negara ya, uang-uang universitas ya. Itu salah satunya, kawan-kawan. Saya pergi ke Padang bersama Presma ya, Presiden Mahasiswa Unja. Itu hanya berdua, kawan-kawan. Coba bayangin deh, dari banyaknya ribuan mahasiswa di Universitas Jambi, hanya 2 orang nih yang jadi delegasi BEM KBM Universitas Jambi ke Padang untuk mengikuti musyawarah nasional. Itu menjadi kebanggaan sendiri menurut abang ya. Mungkin kawan-kawan juga harus begitu deh. Jangan jadi orang-orang yang biasa aja gitu. Kita harus maksimalkan di Universitas Jambi ini. Kita harus, istilahnya kita gunakan nih. Kita bayar UKT kan, bayar UKT. Jangan sampai kita hanya bayar saja. Kita harus nyicipin uang UKT itu. Begitu. Tuh salah satunya abang bisa berangkat ke Padang gratis, kawan-kawan. Kayak PHP 2D. Abang kan sama Bang Rizky juga lulus ya, PHP 2D. Itu pendanaannya 30 juta, kawan-kawan. 30 juta untuk melaksanakan agenda pengabdian masyarakat lah istilahnya ya. Bayangkan, sudah 30 juta abang dapat ya untuk melaksanakan agenda. Sedangkan UKT itu, UKT abang 4 juta ya per semester. Kalikan aja di 8 semester ya, 4 kali 8 berapa kan. Tapi abang sudah nyicipin uang nih 30 juta. Kemudian harus ke Padang gratis. Nah, itu poin-poin yang harus kawan-kawan kejar di universitas gitu. Jangan sampai kita ngasih duit aja ke Unja, jangan sampai. Kita harus nyicipin duit itu gitu. Gitu, makanya penting banget kita untuk berorganisasi. Banyak hal yang harus kita dapat gitu. Banyak hal yang bisa kita dapat sedangkan orang lain tuh nggak dapat, kawan-kawan. Gitu. Kemudian yang kedua, terkait magang di tempat ternama gitu. Kalau di Fakultas Abang ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya di program studi manajemen, itu rata-rata tempat magangnya lebih bagus di perusahaan-perusahaan. Karena ekonomi, kawan-kawan ya, ekonomi itu magangnya di tempat perusahaan-perusahaan gitu. Mungkin kawan-kawan agak bingung ya magang apa. Mungkin magang bisa seperti kayak kuliah lapangan lah istilahnya ya. Praktek kerja ya di lapangan gitu, yang realnya gitu. Nah, itu magang namanya ya. Nah, abang kemarin sebenarnya abang pesimis, abang nggak apa ya, nggak nyangka bisa lulus di situ gitu. Abang lulus di PT Nutrifood Indonesia, kawan-kawan ya. Mungkin kawan-kawan kalau cari ya PT Nutrifood Indonesia, itu produknya ada Tropicana Slim. Mungkin orang tua kawan-kawan ada yang pakai ya Tropicana Slim. Kemudian Nutrisari itu produknya juga. Kemudian Hilo, itu produknya juga, kawan-kawan. Nah, jadi rasa bangga nih, abang bisa magang di tempat tersebut. Karena apa? Produknya produk ternama, kawan-kawan. Produk ternama jelas, perusahaannya perusahaan besar. Karena produknya sudah dikenal oleh orang lain. Sudah banyak nih favoritnya gitu produknya. Nah, sebenarnya abang lolos di situ, itu nggak jauh lebih dari manfaatnya kita organisasi juga. Kenapa abang bicara demikian? Karena di organisasi abang bisa komunikasi lebih lancar dengan ketua program studi. Abang bisa komunikasi lebih lancar dengan senior yang pernah magang di sana. Di situ sebenarnya poin plus saat abang ikut organisasi dan berkesinambungan nih dengan dengan perkuliahan kita, salah satunya magang itu. Jadi abang nanya ke senior yang magang di sana, itu kenalnya di organisasi juga. Kemudian abang dekat dengan ketua prodi itu karena organisasi juga, karena ada agenda, kemudian bertemu dengan beliau terus menerus, jadi akrab, jadi kenal. Jadi informasi-informasi seperti PT Nutrifood tadi abang dapat dari beliau gitu. Ya, mungkin abang nanya dengan senior abang terkait bagaimana sih Kak masuk ke sini. Nah, itu kan disampaikan dengan beliau. Gini loh Ren tipsnya, ini loh Ren yang harus dirimu persiapkan gitu. Jadi kawan-kawan, abang kemarin tes ujian itu langsung diwawancari oleh HR-nya pusat ya, HR pusat PT Nutrifood. Jadi seleksinya tuh bukan skala Jambi bukan, tapi skala Indonesia kawan-kawan, skala Indonesia. Itu ada tes wawancara, kemudian ada tes ujian tertulis juga gitu. Nah, itu abang lulus gitu. Ya, ketika lulus ya luar biasa banget yang abang rasakan di tempat magang gitu. Bener-bener abang rasa gimana ya? Abang bersyukur banget bisa masuk organisasi. Karena abang ngerasa banget di saat magang itu hal-hal yang memang sudah sering abang lakukan di organisasi. Misalnya
bicara di tempat umum, bicara di tempat orang banyak. Ya, tentu di tempat magang kita ada kesempatan itu, yaitu presentasi, kawan-kawan. Presentasi di kantor ya, presentasi. Nah, itu Abang sudah menjadi hal yang biasa gitu ya. Nggak kagok-kagok lagi, nggak grogi-grogi lagi gitu. Kenapa? Karena Abang sudah memiliki pengalaman di organisasi. Kemudian leadership, kepemimpinan kita. Itu banyak banget Abang dapat di organisasi. Bagaimana kita menjadi ketua pelaksana gitu ya. Dan lain sebagainya. Dan itu Abang terapkan di tempat magang gitu. Oh, gini loh untuk mimpin beberapa orang tuh gini. Abang udah tahu caranya gitu. Jadi nggak kaku-kaku amat gitu di tempat magang. Kemudian cara komunikasi, relasi gitu ya. Itu poinnya dari situ juga kawan-kawan. Makanya penting banget nih ikut organisasi. Jangan sampai kawan-kawan jadi orang-orang yang menyesal gitu. Spoiler dikit ya. Yang lulus di PT Nutrifood itu hanya 2 orang kawan-kawan. Abang dan satu lagi itu wakil ketua himajmennya. Hanya berdua dari beberapa ratus mahasiswa yang ingin magang gitu. Kan jadi poin plus nih untuk Abang gitu. Kita harus bangga, kita harus apresiasi diri kita gitu. Karena nggak banyak orang yang bisa dapat kesempatan itu gitu kan. Jadi saya harapkan kawan-kawan nantinya saat gabung di universitas, ya udah ikut organisasi deh, banyak banget manfaatnya gitu. Setelah itu target berikutnya yaitu IP. IP Abang masang target di 3,8. Dan ternyata luar biasa kawan, melebihi target. Benar-benar jauh banget dari 3,8, lebih meningkat kawan-kawan. Gimana ya? Kalau kita sudah menulis angan-angan kita, rencana kita di papan tulis atau di tempat buku lah istilahnya ya, ada rasa bangga ketika kita berhasil mencapai hal tersebut. Karena kita harus mencontreng tuh hal-hal yang sudah kita capai gitu. Gimana sih rasanya ketika kita ingin sesuatu dan kita dapat itu gitu. Puas banget kawan-kawan gitu. Jadi Abang contreng itu dia rasa puas, contreng. Wah, di semester ini Abang berhasil ini gitu. Itu ada rasa bangga banget tuh dengan diri sendiri gitu. Mungkin efeknya nggak jauh lebih ya dari papan tulis tersebut. Ketika kita bangun tidur, ada papan tulis, kalau di kamar Abang ada papan tulis kan. Ketika bangun tidur, Abang lihat papan tulis itu. Istilahnya tuh kayak dihantui dengan tujuan-tujuan kita, dihantui oleh target-target kita gitu. Efeknya positif banget kawan-kawan. Gimana ya? Setiap bangun kita ada energi positif. Bahwasanya di semester ini saya harus ini, di semester ini saya harus ini. Oleh karenanya di setiap waktunya harus produktif gitu, harus kita manfaatkan banyak gitu. Nah itu tadi 3 poin itu tadi. Itu yang Abang rasakan banget ya terkait target-targetan yang Abang buat sendiri gitu. Jadi kawan-kawan semua, sebenarnya Abang telat ya membuat target-targetan tersebut ya, mungkin di semester 3 Abang baru buat. Jadi kawan-kawan semua yang ingin masuk di perguruan tinggi, silakan buat targetan tersebut gitu. Misalnya di semester mungkin kalau di pertama kali kita masuk ke Universitas Jambi, hal-hal mendasar yang menjadi target kawan-kawan itu pertama target IP sih penting tuh. Target IP, kemudian rencana kita masuk organisasi, berapa organisasi misalnya. Kemudian kita juga harus ada target, kalau biasa mahasiswa baru tuh gimana ya, ada targetan mungkin seminggu saya harus mengenal 5 orang baru. Itu dampaknya positif kawan-kawan. Seminggu pertama kita harus mengenal 5 orang baru misalnya. Di minggu berikutnya harus cari 5 orang baru juga. Itu nambah relasi kawan-kawan. Itu harus kawan-kawan coba ya. Karena ketika kita bertemu dengan orang baru, banyak ilmu yang kita dapat dari orang tersebut gitu. Banyak sharing-sharing gitu yang kita dapatkan dari orang baru tersebut. Mungkin hal-hal yang demikian harus kawan-kawan buat gitu ketika masuk ke perguruan tinggi. Itu aja sih, Bang Moderator, Bang Gunawan. Oke, Masya Allah. Mantap nih. Oke, dari Bang Rizky gimana nih? Oke, sedikit menambahkan ya apa yang disampaikan oleh Bang Randy tadi gitu. Sebenarnya udah dirangkum oleh semua Bang Randy tadi gitu. Tapi saya ingin menambahkan sedikit gitu. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bang Randy tadi. Kita harus bikin diary. Kalau Abang juga per semester bikin diary juga. Capaian-capaian kita silakan tulis di buku gitu. Yang sudah tercapai silakan di list, dicontreng gitu. Misalkan tadi tuh dijelaskan oleh IP, teman baru, terus tempat magang dan sebagainya gitu. Mungkin ini teman-teman
boleh teman-teman realisasikan ketika teman-teman udah mau niatkan untuk bikin capaian-capaian yang harus teman-teman capai gitu. Tapi capaian ini teman-teman harus ketahui juga. Misalkan teman-teman mau IP 3,9 gitu. Tidak hanya capaian, tapi ada prosesnya teman-teman di situ. Nah, prosesnya ini harus teman-teman pahami gitu. Tidak hanya sebatas boleh IP 3,9, tetapi teman-teman tidak paham dengan prosesnya. Ya, prosesnya harus teman-teman harus pahami mata kuliah, setiap mata kuliah, teman-teman harus banyak belajar, teman-teman harus bertanya terus sama dosen, kenapa? Inilah statement-statement yang harus teman-teman miliki gitu. Kalau teman-teman mau IP-nya 3,9 gitu. Nah, itu yang Abang mau tambahkan. Yang kedua, Abang mau tambahkan, kalau teman-teman sudah mencapai targetnya, silakan kasih reward kepada diri ini, kepada diri sendiri. Walaupun hal yang kecil, tapi itu membuat bangga diri ini sendiri gitu. Contoh kecil, misalkan Abang mendapatkan IPK 3,7 gitu. Nah, Abang akan menonton atau beli sesuatu gitu. Paling rendahnya es krim deh gitu. Itu ada rasa bangga sendiri dengan kemampuan kita yang miliki gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, Abang juga mau seperti Bang Randy tadi, kalau Bang Randy ke Padang makai uang universitas, Abang juga pernah, Abang ke Jakarta, pernah ke Jakarta dan juga ke Padang. Itu Abang memakai uang universitas juga. Yang pertama ke Jakarta itu sama seperti Bang Randy tadi, hanya 2 orang seluruh mahasiswa Unja yang berangkat ke Jakarta, cuma 2 orang, Abang dan juga Presma ataupun presiden mahasiswa yang sebelumnya. Abang ke Jakarta dan dibiayai, itu berkat organisasi teman-teman. Dan yang kedua, Abang bisa jalan-jalan ke Padang, ke pantai, ke gunung dan sebagainya, itu juga hasil organisasi. Nah, ini sangat banyak sekali manfaat organisasi gitu. Mungkin itu saja Pak Moderator yang saya tambahkan. Terima kasih. Oke, mantap nih, mantap. Jadi ini ya, kalau Abang nangkap gitu ya, teman-teman ini perlu deh buat apa ya, sebuah papan gitu ya. Papan itu memang berisi impian teman-teman yang mau teman-teman raih, yang mau teman-teman capai semasa di kampus ya. Sederhananya adalah kalau kata mentor Abang dulu adalah coba kamu selama di kampus bermimpilah untuk naik pesawat gitu ya. Mungkin teman-teman nih belum semuanya, mungkin belum semua ya pernah naik pesawat. Mungkin ada beberapa orang, tapi udah nih kita cita-citakan lah, besok saya selama kuliah itu saya harus berusaha, saya harus bisa naik pesawat selama kuliah. Nah, itu harus. Oke, mungkin untuk talkshow-nya kita cukupi. Abang mau buka sesi pertanyaan lagi nih. Silakan untuk yang mau bertanya, silakan di raise ya. Boleh pakai emoticon raise hand untuk 3 pertanyaan. Untuk kita buka untuk 2 orang dulu lah. Silakan. Silakan raise hand. Oke, untuk pertanyaan pertama nih dari Ramadan ya. Silakan Ramadan. Mau apa yang mau ditanyakan dan ditujukan ke siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan, mahasiswa baru dari Prodi Matematika Sains Teknologi. Oke, tujuan ini saya tanyakan kepada Bang Rizky. Gini Bang, tentang organisasi. Apa sih yang membuat kami maba-maba bisa tertarik kepada organisasi tersebut atas prestasinya? Dan bagaimana cara menjalankan organisasi tersebut dalam kondisi kita yang sekarang. Sedangkan kita tahu sekarang kita nggak boleh berkumpul, harus standby di rumah, kuliah Zoom. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak gini mungkin boleh langsung dijawab sama Rizky nih. Pertanyaannya agak apa ya, memang seperti yang kita rasakan gitu ya saat ini. Oke, terima kasih Ramadan. Ramadan asli
Asli orang mana Ramadan? Oke, masih di mute ya. Oke. Bagaimana? Oh, Tebu ya. Oke, Tebu. Bagaimana supaya teman-teman bisa tertarik dengan suatu organisasi gitu? Semua organisasi mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai tujuan masing-masing, dan mempunyai latar belakang masing-masing gitu. Sekarang ini teman-teman harus pahami terlebih dahulu kemampuan teman-teman ada di mana. Kalau teman-teman mempunyai public speaking yang lebih, teman-teman silakan bergabung di UKM UTMC. Kalau teman-teman cinta terhadap lingkungan, terhadap hutan, teman-teman bisa bergabung di UKM Go Green dan di UKM Mapala gitu. Kalau teman-teman ingin memperbaiki diri secara keseluruhan, ikutlah organisasi kerohanian gitu. Ada rohis gitu. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau teman-teman ingin melatih kepemimpinan, teman-teman silakan ikut organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa gitu. Nah, di situ teman-teman, setiap organisasi mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai prestasi masing-masing. Nah, sebelum itu teman-teman harus kenali dulu siapa diri ini, siapa Muhammad Rizky, dan tujuannya mau apa. Abang pencinta lingkungan, tidak mungkin abang masuk di UTMC yang public speakingnya gitu, karena abang pencinta lingkungan, otomatis abang masuk di UKM Go Green dan Mapala gitu. Dan tidak terbatas hanya di cinta lingkungan, abang juga harus melatih kepemimpinan abang. Itu bergabung di organisasi BEM, dan sekarang abang diamanahkan menjadi wakil gubernur BEM Fakultas Pertanian Universitas Jambi gitu. Itu tidak terlepas hanya kemampuan teman-teman, harus teman-teman pahami terlebih dahulu itu di bidang apa. Kalau teman-teman jago berhias, ada juga. Nah, kita sesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Tidak dipungkiri teman-teman, organisasi seunjar raya ini ketika masa pandemi itu mengalami penurunan secara kualitas, secara keanggotaan, dan lain sebagainya. Sangat menurun teman-teman. Kenapa? Karena ada mahasiswa yang ada di kampung tidak bisa mengikuti kegiatan secara offline gitu. Gitu ya teman-teman gitu. Tidak dipungkirin semua organisasi mengalami penurunan baik secara keilmuan gitu. Nah, untuk menyikapi itu teman-teman kembali ke niat awal teman-teman gitu. Kadang ini teman-teman niat teman-teman udah bagus, kadang ada aja godaannya gitu. Misalkan dari organisasi A, misalkan organisasi UTMC, Go Green ataupun EM itu mengadakan pertemuan secara virtual. Nah, teman-teman diniatkan untuk menghadiri itu. Kenapa? Setidaknya teman-teman mempunyai ilmu, boleh ilmu dari secara virtual gitu. Dan teman-teman juga di Tebu, misalkan kan Ramlan di Tebu gitu. Kalau ada agenda di universitas secara offline, silakan hadir gitu. Kalau bisa gitu. Dan di sini banyak teman, manfaatkan teman untuk tidur di kosnya. Kalau teman-teman bisa ngekos, ya abang sarankan kos gitu. Kalau tidak secara ekonomi tidak mendukung, ya mau gimana lagi? Ya teman-teman silakan di rumah saja dan ikuti secara keseluruhan kegiatan-kegiatan organisasi gitu. Walaupun ada resiko yang teman-teman harus korbankan, karena itu pilihan teman-teman untuk bergabung di organisasi gitu. Itu ya Ramdan.
Oke, gimana Ramadan? Ramadan ya. Bagaimana? Ramadan ya. Oke, cukup ya. Oke, mantap. Ramadan. Sukses Oke, selalu buat Ramadan ya. Oke, mantap nih. Jadi jangan ini ya Bang ya. Memang harus sesuai dengan keinginan kita dulu ya. Kita pahami dulu potensi kita tuh di mana ya gitu. Oke, mungkin lanjut Bang. Ini ada pertanyaan kedua dari Febriani. Silahkan Febriani. Oke, ada Febriani. Febriani ada. Oke. Mungkin untuk teman-teman nih yang mau ditanyakan, silakan. Oke, ada ya. Oke, silakan dari Febriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Febriani dari Prodi Ilmu Keperawatan. Bang, Febri mau tanya, gimana caranya agar kita menyikapi apabila waktu organisasi dan kuliah itu saling bertumburan? Terima kasih. Oke. Ini pertanyaannya ditujukan ke siapa? Ke Bang Rizky. Oke, Bang Rizky lagi. Silakan Bang Rizky. Banyak pertanyaan masuk nih Bang Rizky, Masya Allah. Oke, terima kasih Febriani gitu. Izin Bang Randy, izin ya. Oke, Febriani, kalau kalau teman-teman aktif di organisasi dan juga aktif di perkuliahan, tidak dipungkirin ada satu momen dan ada waktu ya. Pasti antara kuliah dan organisasi gitu. Ini pasti teman-teman, tidak bohong gitu. Abang sendiri merasakan dan abang dan kakak yang lainnya sudah merasakan gitu. Tapi kembali lagi ke prioritas. Kuliah penting nggak teman-teman gitu? Kuliah penting nggak? Kalau teman-teman merasa penting, angkat jempol. Penting nggak? Oke. Organisasi penting nggak? Kalau organisasi penting, angkat jempol. Oke, sekarang nih abang mau tanya, kuliah itu mendesak apa enggak? Kalau teman-teman merasa mendesak, angkat jempol. Oke, 1 orang, 2 orang, 3 orang. Gitu. Organisasi mendesak atau enggak? Angkat jempol kalau merasa mendesak. Oke, gini teman-teman. Sekarang kita pakai skala prioritas. Penting dan mendesak. Kuliah emang penting. Tapi kuliah tidak mendesak. Kenapa? Karena kuliah kita diberi 75% kehadiran gitu. Berarti kalau 16 pertemuan teman-teman boleh tidak hadir 3 kali. Itu secara keseluruhan setiap fakultas teman-teman gitu. Dan abang sering memanfaatkan hal ini. Tetapi dengan catatan kalau organisasinya mendesak ya teman-teman gitu. Kalau tidak mendesak ya abang wakilkan, makanya ada yang namanya penting dan tidak mendesak gitu. Sering abang seperti itu teman-teman gitu. Kalau organisasinya tidak mendesak, ya udah abang wakilkan kepada teman-teman yang lain. Kan tidak perlu abang yang hadir di itu, misalkan rapat panitia gitu. Bisa abang mewakilkan kepada teman-teman yang lain gitu. Nah, apabila organisasinya mendesak dan abang sering memanfaatkan waktu ataupun
dikasih jatah 3 kali tidak masuk kuliah gitu. Ada jatahnya gitu teman-teman. Sering abang memanfaatkan ini gitu. Kenapa? Ini satu hal yang diberikan oleh dosen, teman-teman harus memanfaatkan hal itu gitu. Tetapi dengan catatan, ketika teman-teman tidak masuk kuliah, teman-teman juga paham dengan materi yang disampaikan oleh dosen hari ini gitu. Entah itu bertanya sama temannya, entah itu bertanya sama dosennya langsung. Gitu ya, Febriani. Kalau teman-teman merasa jelas, angkat jempolnya deh. Oke, mantap. Terima kasih kalau teman-teman jelas. Kalau kurang jelas, nanti boleh teman-teman PC abang, boleh melalui WA, boleh melalui IG ya. IG abang m.rizky17, boleh di DM ya. Dan WA juga boleh. Gitu. Kita sharing-sharing lebih lanjut. Gitu. Terima kasih, moderator. Oke. Langsung di follow gitu Bang. Oke, jadi begitu ya. Jadi selama dalam kita perkuliah itu juga sebenarnya ada dikasih jadwal gitu ya Bang ya. Untuk tidak menghindari kuliah, tapi dengan catatan materi yang disampaikan hari itu tetap harus kita resapi juga Mas. Dan itu memang ketika kita mengambil jatah itu memang ketika keadaannya mendesak, memang harus tidak mengikuti seperti itu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Lori Siregar, silakan. Masih ada Lori? Halo, cek Lori ada? Oke, Lori Siregar. Coba di unmute dulu dari Lori. Oke, udah terdengar. Silakan. Selamat malam, Bang. Perkenalkan, nama saya Lori Ruth Siregar. Saya dari Medan. Kedengaran, Bang? Oke, kedengaran. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Lori Ruth Siregar. Saya dari Medan, Fakultas Pertanian, Prodi Teknologi Hasil Pertanian. Saya ingin bertanya, tadi Abang bilang berorganisasi itu penting. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah organisasi tersebut dapat berpengaruh jika kita ingin mendaftar beasiswa gitu? Apakah ada ilmu dari organisasi yang dapat dimanfaatkan jika ingin mendaftar beasiswa gitu Bang? Karena yang saya tahu yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa itu paling sering itu IP minimal sekian, IP minimal 3,5, minimal 3 gitu. Dan apakah dengan berorganisasi dapat mempengaruhi itu? Karena dibilang dari web yang kemarin, yang pertama, webinar pertama, organisasi nggak berpengaruh sama IP. Itu kemarin dibilang. Sekian pertanyaan saya. Baik. Ini pertanyaannya ditujukan ke siapa? Bang Rizky. Oke, Mbak Rizky lagi ya. Silakan Mbak Rizky. Oke, terima kasih Lori, adik saya ya di pertanian gitu. Salam kenal ya Lori. Oke, perlu diketahui teman-teman gitu. Beasiswa itu sangat penting sekali, sangat penting karena itu bisa membantu secara perekonomian teman-teman dan juga membantu secara kapasitas teman-teman gitu. Banyak sekali beasiswa yang ada di Unja ini gitu. Contoh KSE, ada juga Bank Indonesia, ada BPA dan lain sebagainya. Banyak sekali beasiswa
yang bisa teman-teman dapatkan ketika berkuliah di Unja gitu. Bang Randy contohnya ini mendapatkan beasiswa PPA gitu, dan juga Bang Gunawan itu mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi gitu. Nah, berkaitan dengan organisasi, teman-teman perlu ketahui banyak sekali syarat-syarat untuk mencapai suatu atau untuk mendapatkan beasiswa ini gitu. Contohnya tadi ada IPK minimal 3,5 gitu. Dan juga ada surat rekomendasi ataupun surat keorganisasian, teman-teman gitu. Itu perlu dikeluarkan oleh pimpinan organisasi gitu. Ini sering menjadi pemalsuan dari mahasiswa-mahasiswa yang tidak bergabung di organisasi dan meminta kepada organisasi untuk mengeluarkan surat rekomendasi itu gitu. Surat keterangan aktif kuliah, surat keterangan aktif organisasi namanya gitu. Sering sekali surat ini diminta oleh setiap beasiswa gitu. Nah, di situ juga teman-teman syarat mutlak itu ada di situ juga. Bahwasannya organisasi sangat mendukung sekali dalam proses beasiswa teman-teman. Di situ bakal banyak sekali diminta contoh sertifikat gitu. Sertifikat ke organisasi teman-teman akan menjadi nilai tersendiri. Beda bersama orang-orang atau teman-teman yang tidak ingin mengikuti organisasi, beda nilainya. Karena teman-teman mencantumkan sertifikatnya, misalkan pernah menjadi sekretaris ini, kepala dinas ini, anggota ini, itu menjadi nilai plus sendiri ketika tim penilaian untuk menilai semua berkas beasiswa. Rata-rata ya, sepengalaman abang, yang mendapatkan beasiswa itu anak organisasi semua. Kenapa? Di beasiswa juga mempunyai tuntutan. Contoh tuntutannya yaitu bekerja sama sesama yang mendapatkan beasiswa, bakal dibentuk tim-tim gitu. Contoh BI gitu, ada namanya Generasi Bank Indonesia. Nah, di situ syarat utamanya harus mempunyai organisasi. Kenapa? Anak organisasi sudah bisa mengatur waktu, sudah bisa berbicara di depan umum. Leadership-nya sudah terlatih. Tidak hanya sebatas teori yang didapat, tetapi secara teknis di lapangan sudah dapat. Kenapa? Tuntutan semua beasiswa itu ada. Contoh beasiswa BI itu harus menjalankan suatu kegiatan. Seperti itu juga KSE, Karya Sleman 4 gitu. Harus memberdayakan masyarakat. Nah, di situ ilmu-ilmu organisasi sangat diperlukan dalam proses pendekatan kepada masyarakat, dalam proses bagaimana cara berbicara dengan masyarakat. Itu teman-teman dapatkan di organisasi gitu. Tetapi ilmu kuliah juga diperlukan. Tidak hanya sebatas organisasi yang diperlukan ketika teman-teman ingin mendaftar beasiswa. Jangan teman-teman keenakan di organisasi dan kuliahnya terlantar. Ada mahasiswa seperti itu. Ada teman-teman gitu. Bahkan dia tidak tahu siapa dosen pembimbingnya karena fokus sama organisasi gitu. Jangan sampai teman-teman, harus seimbang, dan teman-teman juga harus tahu teman-teman masuk di suatu universitas itu tujuannya untuk apa? Apakah untuk kuliah atau untuk berorganisasi? Gitu ya teman-teman, harus seimbang. Mungkin itu saja Lori. Kalau paham, boleh angkat jempolnya Lori. Oke, kalau mau jelas Lori bisa chat abang ya, bisa dicari kontak abang di grup SB atau SN. Kalau mau diskusi lebih detail lagi gitu. Mantap banget nih jawabannya tadi ya. Bentar moderator, saya mau mencagil Zunun. Okay. Zunun sangat santai sekali ya. Salam Zunun ya. Nampaknya banyak anak Faperta ini ya. Dan sudah banyak juga ini yang kenal dengan Mariski ini, insyaallah. Oke, jadi abang dikit nambahin aja lah ya, karena sudah malam juga gitu.
Jadi memang teman-teman ya, dalam kita ingin mendapatkan beasiswa itu salah satunya yang mendukung itu adalah IP. IP kita harus tinggi. Kemudian kita juga aktif berorganisasi, karena ketika kita dapat beasiswa, ternyata saat kita menerima beasiswa, di beasiswa itu juga sebuah sistem organisasi juga. Di sana itu banyak agenda-agenda organisasi, ada seminar dan kegiatan-kegiatan sosial lain gitu kan. Kemudian juga sertifikat ya, sertifikat dalam setiap kegiatan tuh sangat penting juga gitu. Apalagi sertifikat-sertifikat prestasi gitu ya. Nah, biasanya ketika kita ingin mendaftarkan beasiswa itu kita harus mempunyai keterangan aktif dalam sebuah organisasi, karena nantinya kita akan diajak untuk menjadi seorang pengurus organisasi gitu. Nah, mungkin ini Abang mau dikit simpulkan ya dari tadi apa namanya, talk show panjang lebar kita ya, bersama pemateri-pemateri yang Masya Allah banget gitu kan. Oke. Salah satunya adalah ketika kita ingin manajemen antara waktu kuliah dengan organisasi, itu adalah yang pertama kita perlu membuat skala prioritas gitu ya. Yang kedua, kita harus konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Kemudian kita juga perlu cermat memilih organisasi ya, memang yang sesuai dengan bidang kita. Kemudian menunda pekerjaan gitu, jangan sampai peribahasa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Jadi tugas itu jangan ditumpuk-tumpuk gitu, nanti jadi bukit ya. Dan bahkan nanti teman-teman bakal rela nggak tidur untuk kerjain tugas gitu, itu jangan sampai gitu. Kemudian juga disiplin dalam memaksimalkan waktu gitu kan. Selanjutnya tujuan kuliah juga harus ditentukan. Kita harus punya tujuan kuliah. Kita kuliah ini mau ngapain gitu. Selanjutnya adalah kita harus punya planning ya, planning ke depannya mau ngapain, selama di perkuliahan mau ngapain. Juga yang terakhir adalah kita harus membuat apa namanya, ketercapaian ya, target untuk yang kita capai ya. Salah satunya adalah, oh saya pengen kuliah, saya selama kuliah ini saya pengen, pokoknya saya harus bisa naik pesawat gratis tanpa mengeluarkan biaya sendiri gitu ya. Mungkin itu ya teman-teman untuk apa namanya, untuk talk show malam ini ya. Materinya sungguh menarik gitu ya. Karena dengan talk show seperti inilah banyak memberikan solusi gitu ya, daripada kita cuma berdiam diri gitu ya. Nah, sebelumnya Abang mau minta tolong nih, silahkan dinyalakan kameranya, kita take dokumentasi dulu. Oke, silakan dinyalakan kameranya, dipasang senyumnya. Oke. Oke ya, Mimin boleh di ini ya, Min. Oke, screenshot ya Mimin ya. Oke, kita slide pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, slide kedua Min ya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1. Oh, sinyalnya error. Tunggu bentar. Mimin juga manusia, Pak Moderator. Oke, siap. Moderator kira Miminnya ini robot nih. Enggak, Mimin juga manusia, mempunyai kapasitas juga. Oke, lanjut. Slide keberapa, Min? Ulang yang kedua ya. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide terakhir nih. 1, 2, 3. Oh, slide pertama. Oke, ulang lagi slide pertama. Silakan. Aduh, Mimin. Oke, Min. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Oke, kalau Mimin ada halangan mungkin bisa saya ya yang screenshot. Nanti tak kirim ke Mimin.
Boleh nih, nanti boleh dikirim ke Mimin nih. Oke, slide 1 ya. 1, 2, 3. Sip. Oke, slide kedua ya. 2, 3. Oke, slide ketiga. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, baik ya, kita tutup untuk workshop malam hari ini. Semoga materi tadi yang disampaikan itu membuka wawasan teman-teman ya, bahwa berkuliah itu tidak hanya di akademik mulu, tapi juga harus juga berorganisasi dan harus pandai-pandai membagi waktu, karena mahasiswa yang dibutuhkan itu adalah mahasiswa produktif, bukan mahasiswa yang pasif seperti itu. Oke, baik teman-teman ya, mungkin kita akhiri dulu. Kalau selama penyampaian dari abang dari teman-teman abang-abang pemateri banyak yang tidak berkenan gitu ya, jangan sampai disimpan ke dalam hati, apalagi sampai ke mimpi gitu ya teman-teman ya. Oke, dari abang Hiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oh, ada request juga nih. Oke, teman-teman izin pamit ya. Semangat untuk teman-teman mahasiswa baru. Teman-teman pasti bisa, walaupun dalam keadaan online ya. Sudah nih, Min. Oke, teman-teman, silakan yang mau meninggalkan Zoom. Nanti insya Allah videonya nanti yang teman-teman yang belum join nanti bisa di follow up di IG-nya ya. Di YouTube-nya ya, seperti kemarin gitu ya.